Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketahuilah, di antara perkara yang bisa menjadi sebab besar terjalinnya ukhuwah Islamiyah adalah husnuzan, yaitu berbaik sangka terhadap sesama, yang mana lawannya adalah su'udzan. Telah datang beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mengedepankan prasangka yang baik terhadap sesama daripada prasangka yang buruk. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 12, yang mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan tentang hadisul ifk, tentang berita dusta yang tersebar di kota Madinah pada saat itu, tentang perzinaan Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat yang bernama Sufyan ibn Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an, yang mana berita dusta tersebut pertama kali disebarkan oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang munafik, namun sayangnya mempengaruhi sebagian orang-orang mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai teguran bagi orang-orang mukmin. Laula iz sami'tumuhu azzanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ibkum mubin. Mengapa orang mukmin dan mukminah ketika mereka mendengar berita bohong tersebut, mengapa mereka tidak berbaik sangka terhadap diri mereka dan mengatakan hadza ibkum mubin, ini adalah kedustaan yang nyata. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan ayat ini, ia berkata, fihi tanbihun ala anna haqqal mu'minina idza sami'a qalatan fi akhihi ayyabni al-amra fihi ala dhannil khair wa ayyakula bina'an ala dhalika hadza ibkum mubin. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini terdapat peringatan bahwasanya kewajiban seorang mukmin ketika mendengar berita yang tidak enak, berita yang tidak baik dari saudaranya, hendaknya ia meletakkan berita tersebut di atas prasangka yang baik. Berdasarkan prasangka yang baik tersebut, ia mengatakan hadza ibkum mubin, ini adalah kedustaan yang nyata. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah dari banyak prasangka yang tidak jelas, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka yang tidak jelas adalah perbuatan dosa. Kata para ulama berbeda pendapat mengapa persangka yang tidak jelas adalah sebuah dosa. Dikarenakan persangka yang tidak jelas adalah merupakan dalang utama dari munculnya dosa-dosa yang lain. Karena seseorang yang ketika ia berprasangka buruk kepada saudaranya, ia akan lebih mudah untuk menggibahnya, ia akan lebih mudah untuk memfitnahnya, atau minimal ia akan mencari-cari kesalahannya, dan itu semua adalah dosa. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masalah persangka buruk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan dengan dosa-dosa yang lain. Iyyakum wadzan fa inna dhanna aqdabal hadis. Berhati-hatilah kalian, kata Rasulullah, dari persangka yang tidak jelas,
karena sesungguhnya persangka yang tidak jelas adalah sedusta-dustanya perkataan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wala tahassasu wala tanajasu, janganlah kalian mencari berita buruk dari saudara kalian, janganlah kalian memata-matai saudara kalian, wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, yaitu tidak saling tegur sapa, wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana, janganlah kalian saling membenci dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian para salaf setelahnya telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk berusaha untuk senantiasa mengedepankan prasangka baik terhadap sesama dan mengebelakangkan prasangka buruk terhadap saudara kita. Suatu contoh, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaporkan tentang anaknya yang lahir dalam keadaan kulit hitam, sedangkan ia dan istrinya berkulitkan putih. Laqad dakhalathu ribatan fi imraatihi, ia telah curiga terhadap istrinya, jangan-jangan istrinya selingkuh atau yang semacamnya. Maka ia melaporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat ini untuk mengedepankan prasangka yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau memiliki unta? Maka ia menjawab iya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apa warna untamu? Maka ia menjawab humrun, merah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, bagaimana mungkin? Apakah ada di antara untamu yang berwarna abu-abu? Maka ia menjawab iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, bagaimana mungkin untamu berwarna abu-abu sedangkan semua untamu berwarna merah? Maka sahabat itu menjawab, la'allahu naza'ahu irkun, mungkin saja warnanya abu-abu dikarenakan faktor keturunan. Ada kakek unta tersebut yang berwarna abu-abu hingga mempengaruhi warna unta tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fala'alla banaka hadha naza'ahu irkun, begitupun anak kamu bisa jadi warna kulitnya yang hitam dipengaruhi oleh faktor keturunan. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat ini untuk mengedepankan prasangka baik terhadap istrinya. Contoh yang lain yang datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibni Abi Hatim dalam kitabnya Adabu Syafi'i wa Manakibuh. Suatu ketika Al-Imam Syafi'i sedang sakit, maka datanglah seorang sahabatnya menjenguknya. Kemudian sahabat yang menjenguk tersebut mengatakan, qawallahu da'fak. Ini kalimat, ada kalimat yang ambigu yang memiliki makna ganda. Bisa jadi makna qawallahu da'fak, semoga Allah melipat gandakan, semoga Allah menguatkan kelemahanmu, yaitu menggantikan kelemahanmu menjadi kekuatan. Atau bisa jadi maknanya, semoga Allah melipat gandakan kekuatanmu, melipat gandakan kelemahanmu. Maka Imam Syafi'i mendengar hal tersebut, ia mengatakan, la law qawallahu da'fi laqatalani, kalau seandainya Allah memperkuat atau melipat gandakan kelemahanku, maka aku akan telah terbunuh. Maka sahabatnya tersebut mendengar jawaban dari Al-Imam Syafi'i yang mengatakan, wallahi ma aradtu illa khaira, demi Allah wahai sahabatku, aku tidak bermaksud atas perkataanku tersebut kecuali kebaikan. Lihatlah bagaimana jawaban Al-Imam Syafi'i rahimahullah setelahnya. Ia mengatakan, a'lam annaka law sababtani ma aradta illa khaira, aku tahu walaupun seandainya engkau mencaci maki diriku, aku tahu niatmu adalah baik. Lihatlah bagaimana para salaf terdahulu, ia senantiasa mengedepankan prasangka yang baik terhadap saudaranya.
dan mengebelakangkan persangka yang buruk terhadap saudaranya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya wahidatan sallallahu biha asrah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.